Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, welcome to the very first meeting of English Minat kelas 10. Today we are going to learn about form of introduction. It is a very interesting yet very important topic we need to talk about. Okay, without any further ado, let's jump right in. Okay, let's first define what form is, its definition, and why it is important. Form is an important paper you have to fill out. For example, you have to fill out a form to buy a new car, send a money order, rent a house, etc. and many others. Okay, let me translate this for you. Form adalah suatu kertas yang penting untuk diisi. Eh, Kapan sih atau kenapa sih kita perlu ngisi form? Nah, biasanya kayak kita itu kalau beli mobil baru atau motor baru itu kan kita perlu isi data diri kita. Nah, itu namanya kita isi form. Terus send a money order kalau ngirim uang di bank gitu itu kan kita transfer itu kalau kalian pernah punya pengalaman transfer uang ke bank, kalian masuk bank terus kan harus mengisi suatu form dulu eh, untuk transfer. Misal berapa jumlahnya, mau ditransfer kemana, seperti itu. Terus untuk rent a house ini untuk menyewa rumah dan masih banyak lagi kegunaan dari form. Jadi sangat penting untuk kita menguasai bagaimana kita bisa dengan lihai dan benar mengisi suatu form. Some things are the same on all forms, such as name, address, and phone number. Those things are easy to remember. However, you will have to look up information for forms. For example, you may have to look up your identification card number or the license number on your driver's license. Oke, yang ini artinya some things are the same on all forms. Banyak hal yang di setiap form tuh pasti ditanyakan kayak gitu. Seperti name, nama jelas, address, alamat rumah kamu, and phone number dan nomor HP. Ini kan kalian ya udah apal semua lah pasti tiga ini. Those things are easy to remember. Nah, dia kan ngomong ini kalau yang tiga ini gampang untuk dihafal. However itu artinya namun demikian. You will have to look up information for forms. Kadang-kadang kamu juga perlu cari informasi lain untuk mengisi secara lengkap form tersebut, formulir tersebut. Misalnya, for example, you may have to look up your identification card number. Kamu harus lihat identification card number is wait. Ini KTP. Kalian udah punya KTP belum? Ini KTP ya, sebentar tak tulis di sini KTP. Oh, the license number on your driver's license. Nah, kalau ini apa ya temennya KTP biasanya? Yes, betul sekali. Ini driver's license adalah SIM. SIM. Oke. Nah, kalian kadang kalau waktu ngisi form, misalnya kayak di bank itu biasanya juga ditanya nomor KTP-nya berapa atau misalnya sesimpel kalian mau transfer uang ke bank, mereka akan tanya apa namanya? Nomor rekening tujuan transfernya berapa atau nomor rekening kamu berapa yang starting money-nya buat ditransfer itu kemana atau dan dari mana kayak gitu. Itu kalian kan nggak apal gitu loh, kayak kalau name, address, phone number ini kan kayak udah hafal di luar kepala. Nah, ada beberapa tapi hal-hal yang informasi lain yang kalian tuh perlukan untuk mengisi suatu form seperti itu. Nah, ini ada contoh percakapan cara pengisian form gitu ya. Ada dua orang antara visitors sama pengunjung ya, visitors itu sama CS-nya di sini customer service. Jadi kalau kalian misalnya pernah ya itu pengalaman ke bank lah misalnya yang gampang atau kalau ke hotel gitu ada resepsionisnya, nah itu posisinya mirip lah kayak customer service gitu. Nah, apa aja sih yang dibutuhkan di percakapan ini dalam pengisian formnya? Yuk kita baca sama-sama. Nah, listen and repeat ya. Jadi nanti Miss akan baca, terus pause sebentar, kalian baca sendiri juga. Jadi untuk melatih pronunciation kalian supaya lancar dan benar kayak gitu pronunciationnya. Oke, yuk mulai aja. Good morning. Good morning. Could you help me with this form, please? My English is not so good. Of course. Now, what's your name? Kadita.
Is that your last name? Yes. And what's your first name, Miss Kadita? Sianu. How do you spell that, please? S E A N U. Pardon me? S E A N U. Where do you come from, Miss Kadita? From Bandung. And your address? And your address there? Where do you live in Bandung? 12 Tebu Ireng Street, Pasir Jati Housing Complex, Ujung Berung, Bandung. All right, your occupation, please. What do you do? I don't have any job. Fine, now you have to sign here. Thank you. You are welcome. Alright, setelah kita selesai membaca percakapan tadi, yuk kita artiin sama-sama ya. Good morning, selamat pagi. Ini tahu semua lah ya artinya, pasti. Terus, wait. Could you help me with this form, please? My English is not so good. Ini artinya, boleh nggak minta tolong gitu ya, kamu bantu saya untuk dalam pengisian form ini, this form please. Tolong gitu ya, please. Kenapa? Karena si visitorsnya bilang my English is not so good. Bahasa Inggris saya nggak terlalu bagus. Sedangkan si formnya ini dalam bahasa Inggris. That's why it is very important to learn English and master it very well. Karena di zaman sekarang bahasa Inggris tuh benar-benar kepake di semua hal di dunia ini kayak gitu loh. Kalian jalan-jalan misalnya jalan-jalan ke Bali aja tuh pasti banyak ketemu bule dan interaksinya mostly they use English gitu loh. Sebagai bahasa mereka, padahal mungkin bulenya dari negara-negara lain, apalagi kalau kalian ke luar negeri. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kalian akan berkomunikasi kalau nggak menguasai bahasa Inggris dengan baik. Nah, ini bahkan si visitorsnya ini dia apa namanya, dengan jujur bilang my English is not so good kayak gitu. Terus lanjut ya, si CS-nya ngomong of course, now what's your name? Terus si CS-nya dengan berbaik hati bilang iya boleh, jadi namamu siapa? Si visitorsnya bilang Kadita. Kadita ini nama ya, namanya dia Kadita. Namanya si visitors. Is Kadita. Terus si CS-nya ngomong, is that your last name? Itu nama belakangmu. Yes, iya. And what's your first name, Miss Kadita? Nah, kalau nama depanmu siapa, Miss Kadita? Si visitor saya bilang Siano. Oke, jadi nama depannya Siano, nama belakangnya Kadita. Oke, ini kita bahas sebentar ya. Ini kenapa ini penting? Jadi gini, kalau di luar negeri, kalau kalian sering nonton film misalnya film barat atau apa, itu orang itu dikenal dengan nama belakangnya. Misalnya kalau kalian nonton Harry Potter misalnya ya, itu kan tahu kan tokohnya di situ salah satunya Malfoy ya. Malfoy itu nama keluarga, tapi yang Malfoy yang di Slytherin yang jadi musuhnya Harry di film itu namanya yang Draco Malfoy. Tapi ayahnya Draco namanya adalah Lucius Malfoy. Harry Potter sendiri namanya kan Harry Potter, tapi dia dikenalnya Potternya gitu loh. Sedangkan itu sebenarnya nama keluarga gitu, bahwa nama ayahnya dia adalah James Potter dan nama ibunya adalah Lily Potter gitu loh. Jadi nama belakang itu di sini nih Kadita ini tuh kayak nama keluarga gitu loh. Nah, sedangkan di dalam pengisian form kalian itu kadang perlu pakai nama depan dan nama belakang kayak gitu. Jadi penting banget
Meskipun kalau kalian introduce yourself gitu, orang lain misal kalian di kasus ini ya namanya Sianukadita di ejaan bahasa Indonesia, tapi nanti di percakapan sehari-hari dia akan dipanggil Miss Kadita kayak gitu. Di sini ada dengan Miss Kadita kayak gitu. Memang dipanggil pakai nama belakangnya gitu. Padahal itu adalah nama keluarga. Seperti itu ya. Mengerti ya maksudnya ya? Oke, lanjut yuk. Next. How do you spell that please? Bagaimana kamu spell? Spell itu mengeja kayak gitu ya. Mengeja nama nama Seanu itu tadi. Terus si visitorsnya bilang Seanu. Terus CS-nya ngomong pardon me ini maksudnya tolong ulangi lagi, aku kurang jelas kayak gitu. Itu artinya itu. Atau maaf saya kurang jelas, bisa kamu ulangi lagi. Nah, itu pakai ekspresi pardon me. Diulangi lagi lah sama si visitorsnya Seanu. Terus CS-nya ngomong, where do you come from, Miss Kadita? Kamu asalnya dari mana? Come from, itu asal ya, asal. Oke. Terus dia bilang, from Bandung. Oke, dari Bandung. And your address there? Where do you live in Bandung? Kalau alamatmu di sana, di mana kamu tinggal di Bandung? Terus dia bilang, 12 Tebu Ireng Street, Tebu Ireng, Jalan Tebu Ireng 12, Pasir Jati, Kompleks Perumahan Pasir Jati, Ujung Berung, Bandung. Terus CS-nya ngomong, alright, your occupation please. What is occupation? Ayo. Occupation adalah pekerjaan. Pekerjaanmu apa gitu. What do you do? Apa yang kamu lakukan? I don't have any job. Aku lagi nggak kerja untuk saat ini kayak gitu. Si visitorsnya balas kayak gitu. Terus CS-nya bilang, fine, now you have to sign here. Oke, kamu sekarang harus sign tanda tangan. Tanda tangan di sebelah sini. Jadi si CS-nya dari tadi nulisin Seanu Kadita, alamatnya, dan lain sebagainya. Terus pekerjaannya apa? Terakhir, setelah selesai diisikan sama si CS-nya minta, silahkan kamu bisa tanda tangan di bawah sini. Kayak gitu. Thank you, you are welcome. Terima kasih, sama-sama. Kayak gitu. Ini arti dari percakapan ini. Jadi percakapan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengisi suatu form. Gampang kan? Okay, this is the end of today's lesson. I hope you understand the material well. Don't forget to check your Google Classroom because there is a task there. So do your task well. And I hope to see you soon. Bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.